Halo semuanya, perkenalkan saya Anwar dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan membuat French Vanilla Ice Cream tanpa menggunakan ice cream maker. Bedanya French Vanilla Ice Cream dengan regular ice cream yaitu ice cream mixture atau adonan es krim dari French Vanilla Ice Cream itu custard base sehingga menggunakan kuning telur. Nah, mungkin teman-teman udah familiar banget dengan yang namanya es krim, jadi aku akan jelasin secara singkat aja. Es krim merupakan produk olahan susu berupa makanan semi padat yang dibuat melalui serangkaian proses dengan penambahan bahan makanan lain yang diizinkan. Nah, bahannya apa aja dan prosesnya kayak gimana akan aku jelasin lebih lanjut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya. Pertama-tama, aku akan bahas bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan es krim. Yang pertama ada susu. Susu merupakan komponen utama dalam pembuatan es krim, sehingga apabila kita lihat dari kandungan gizinya, es krim ini merupakan produk pangan yang kaya akan nutrisi, karena susu mengandung hampir semua nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, mulai dari protein, lemak, laktosa, vitamin, kalsium, dan fosfor. Kandungan gizi yang dimiliki susu tersebut menyebabkan produk-produk turunan susu masih memiliki efek fungsional, termasuk es krim. Di sini aku pakai susu UHT full cream karena susu UHT full cream memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan susu lainnya, di mana whole milk atau susu full cream mengandung lemak sekitar 3,5% hingga 3,7%, semi-skim milk mengandung lemak sekitar 1,7% hingga 2%, dan skim milk mengandung lemak kurang dari 0,5%. Kandungan lemak pada susu dapat meningkatkan cita rasa es krim, melembutkan tekstur es krim, memberikan bentuk atau body pada es krim, memperlambat pencairan, serta mempertahankan mutu selama proses penyimpanan karena lemak susu dapat mencegah terjadinya pengkristalan pada adonan es krim. Kemudian bahan yang selanjutnya itu whipping cream. Whipping cream merupakan krim susu yang mengandung lemak sekurang-kurangnya 30%. Prinsip dari proses pembuatan whipping cream adalah dengan memisahkan krim atau lemak susu dari susu segar menggunakan suatu alat yang bernama centrifugal separator. Peran whipping cream dalam proses pembuatan es krim yaitu sebagai sumber lemak karena whipping cream mengandung lemak dalam jumlah yang cukup tinggi. Sama seperti yang telah saya jelaskan pada bagian susu, bahwa kandungan lemak berperan penting terhadap kualitas es krim karena kandungan lemak menentukan tekstur dari es krim, di mana semakin tinggi kandungan lemak, maka semakin lembut tekstur es krim yang dihasilkan, dan sebaliknya. Berdasarkan kandungan lemaknya, es krim dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu standar, premium, dan super premium. Di mana kategori super premium memiliki kadar lemak yang paling tinggi, yaitu sekitar 17%. Es krim premium mengandung 15% lemak, sedangkan es krim standar mengandung lemak sebesar 10%. Dan selanjutnya itu gula. Nah, di sini saya menggunakan gula pasir. Peran gula dalam pembuatan es krim adalah sebagai pemanis tentunya, kemudian dapat meningkatkan cita rasa dan menurunkan titik beku, di mana penurunan titik beku dapat mencegah terjadinya pembentukan kristal es yang besar, sehingga dihasilkan es krim dengan tekstur yang lembut dan kemudian dapat meningkatkan penerimaan dan kesukaan konsumen. Penurunan titik beku juga dapat menyebabkan es krim menjadi mudah di-scoop atau disendok. Selain gula pasir, terdapat laktosa yang merupakan gula alami yang terdapat dalam susu sapi. Baik gula pasir dan laktosa dapat menurunkan titik beku adonan es krim sehingga es krim menjadi mudah di-scoop atau disendok. Nah, kenapa es krim menjadi mudah disendok? Penurunan titik beku menyebabkan es krim masih mengandung air yang tidak membeku jika disimpan pada temperatur yang sangat rendah. Jika seluruh air di dalam es krim membeku selama penyimpanan, tekstur es krim akan menjadi keras dan sulit untuk disendok. Saya menggunakan gula pasir sebanyak 150 gram karena komposisi gula pada proses pembuatan es krim berkisar antara 13 hingga 20%, di mana yang saya gunakan itu 16%. Bahan selanjutnya yaitu telur. Pada proses pembuatan es krim kali ini, saya hanya menggunakan kuning telurnya saja. Kuning telur berperan sebagai emulsifier karena adanya lecitin pada kuning telur yang dapat mengurangi tegangan antar muka antara minyak dan air, serta membantu proses pembentukan emulsi sehingga dapat meningkatkan pencampuran adonan es krim. Peran kuning telur sebagai emulsifier dalam pembuatan es krim yaitu meningkatkan viskositas, tekstur, dan sifat sensori es krim. Peningkatan tekstur es krim dapat menghasilkan es krim dengan tekstur yang lembut. Kuning telur dapat meningkatkan kualitas whipping atau kualitas pengadukan adonan es krim dengan memperkecil ukuran sel udara dan menghomogenkan distribusi udara di dalam es krim. Bahan selanjutnya yaitu perisa. Perisa merupakan bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambah, maupun mempertegas rasa pada makanan. Perisa dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu perisa alami dan perisa buatan. Di sini saya menggunakan perisa buatan, yaitu perisa vanila, di mana pada kemasannya tertulis bahwa produk tersebut merupakan gabungan antara perisa dan pewarna. Tujuan dari penambahan bahan ini adalah untuk memberi rasa dan memperbaiki cita rasa es krim, memberi aroma, memperbaiki diskolorasi makanan, atau perubahan warna selama proses dan penyimpanan. Bahan yang terakhir yaitu bahan penstabil atau stabilizer. Stabilizer merupakan bahan tambahan pangan yang memiliki kapasitas pengikatan air yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi sifat reologi es krim, contohnya viskositas. Mekanisme yang terjadi yaitu bahan penstabil akan mengikat air pada adonan sehingga kristal es yang dihasilkan kecil dan es krim memiliki tekstur yang lembut. Selain itu, pemakaian bahan penstabil juga bertujuan untuk menstabilkan pengadukan selama proses pencampuran adonan es krim dan menstabilkan molekul udara dalam adonan es krim.
Di sini saya menggunakan karboksimethyl selulose atau CMC. CMC merupakan penstabil yang berasal dari bahan selulosa tanaman dan diolah secara kimiawi. Berdasarkan sumber bahannya, stabilizer dapat dibagi menjadi dua, yaitu stabilizer yang berasal dari hewan dan stabilizer yang berasal dari tumbuhan. Contoh stabilizer yang berasal dari hewan yaitu gelatin, sedangkan contoh stabilizer yang berasal dari tumbuhan yaitu CMC, gam arab, karagenan, sodium alginat, dan pektin. Digunakan pada proses pembuatan es krim antara lain hand mixer, beberapa baskom, measuring cup ukuran 250 ml, whisk, plastic wrap, panci, timbangan, kompor, dan kulkas. Sebelumnya, gula pasir ditimbang terlebih dahulu sebanyak 150 gram. CMC juga ditimbang sebanyak 4 gram. Proses pembuatan es krim terdiri atas beberapa tahapan yang diawali oleh proses pencampuran bahan. Pertama-tama, pecahkan 6 butir telur, kemudian pisahkan kuning telur dan putih telur. Sisihkan putih telur, kemudian masukkan 150 gram gula ke dalam wadah yang telah berisi kuning telur, lalu kocok menggunakan whisk hingga mengembang dan berwarna putih pucat. Kenapa saya campurkan gula dengan kuning telur? Karena gula dapat membuat tekstur telur menjadi lebih lembut dan mencegah terjadinya penggumpalan pada proses selanjutnya. Kenapa saya campurkan kuning telur dan gula di awal? Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa komponen tersebut sudah benar-benar tercampur sebelum saya tambahkan bahan yang lain. Selanjutnya, tuangkan 2 cup whipping cream dan 1 cup susu full cream ke dalam panci, kemudian panaskan pada api kecil hingga mendidih. Proses ini merupakan proses pasteurisasi yang bertujuan untuk membunuh mikroba patogen. Mengapa komposisi whipping cream lebih banyak daripada susu? Agar dihasilkan es krim dengan tekstur yang lembut, karena kandungan lemak whipping cream lebih tinggi daripada susu. Pindahkan campuran kuning telur dan gula ke wadah yang lebih besar. Siapkan baskom, kemudian isi dengan air dan es batu. Letakkan baskom berisi campuran kuning telur dan gula ke dalam baskom berisi air es. Tujuannya yaitu untuk mempercepat proses pendinginan adonan. Tuang campuran whipping cream dan susu yang telah dipasteurisasi secara perlahan sambil terus dikocok menggunakan whisk. Campuran susu dan whipping cream dimasukkan sedikit demi sedikit untuk mencegah terbentuknya gumpalan. Kemudian tambahkan CMC. Tambahkan perisa vanila sebanyak 2 sendok teh, kemudian aduk. Dinginkan adonan es krim. Tutup menggunakan plastik wrap untuk mencegah terjadinya kontaminasi, kemudian masukkan ke dalam kulkas selama semalaman. Proses ini merupakan proses aging yang memiliki definisi penyimpanan adonan es krim pada refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius selama 4 hingga 24 jam. Proses aging bertujuan untuk meningkatkan viskositas adonan es krim. Saat proses aging, protein, emulsifier, molekul lemak, dan bahan lain akan settle sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan tekstur dan stabilitas produk akhir es krim. Siapkan baskom dengan ukuran yang cukup besar, kemudian masukkan es batu dan tambahkan garam. Proses ini merupakan proses pembuatan es krim secara tradisional. Garam dapat menurunkan titik beku es sehingga dihasilkan suhu yang lebih dingin daripada suhu normal, sehingga adonan es krim yang berada di dalam baskom dapat dibekukan. Mixer adonan selama 15 menit. Proses ini merupakan proses homogenisasi yang bertujuan untuk memecah gula-gula lemak sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan dapat menyebar rata dan dihasilkan es krim dengan tekstur yang lembut, memiliki cita rasa yang merata, dan daya buih yang baik. Proses ini juga berfungsi untuk menghomogenkan dan meningkatkan kekentalan adonan. Tutup kembali adonan es krim menggunakan plastik wrap. Kemudian masukkan ke dalam freezer. Adonan dikeluarkan dari freezer, kemudian dimixer selama 15 menit. Masukkan kembali ke dalam freezer. Adonan dikeluarkan dari freezer dan dimixer kembali selama beberapa menit. Proses pembekuan yang dikombinasi dengan proses agitasi atau pengadukan memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mengecilkan ukuran kristal es sehingga dihasilkan tekstur yang lembut, dan yang kedua, untuk memasukkan udara ke dalam adonan es krim sehingga dihasilkan volume es krim dengan ukuran yang sesuai dengan standar es krim. Dalam skala rumah tangga, proses agitasi dapat dilakukan dengan menggunakan mixer berulang-ulang diselingi dengan proses pembekuan di dalam freezer. Pindahkan adonan es krim ke dalam kontainer.
kemudian beri plastik pada bagian atas adonan es krim. Mengapa saya menggunakan plastik container? Karena cara terbaik untuk menyimpan es krim adalah menggunakan wadah plastik yang tertutup rapat. Tujuan dari peletakan plastik di atas adonan dan penutupan wadah dengan rapat yaitu untuk mencegah terjadinya kontak dengan udara sehingga freeze burn dapat dihindari dan dapat mencegah pembentukan kristal es yang besar. Hal tersebut dapat memperpanjang umur simpan es krim sedikit lebih lama. Masukkan kontainer yang telah berisi adonan es krim ke dalam freezer selama 24 jam. Proses ini merupakan proses pengerasan atau hardening. Es krim yang telah kita kemas masih setengah beku, sehingga perlu dibekukan di dalam freezer selama 12 hingga 24 jam pada suhu minus 25 hingga minus 18 derajat Celcius. Proses pengerasan ini sangat penting karena menentukan tekstur final es krim, di mana tekstur tersebut bergantung pada formulasi dan struktur es krim yang dipengaruhi oleh distribusi dan ukuran molekul udara, kristal es, dan globule lemak. Pada proses pengerasan, seluruh kadar air akan mengkristal sepenuhnya. Semakin cepat proses pengerasan es, kristal es yang terbentuk semakin kecil, dan tekstur es krim yang dihasilkan semakin lembut. Membahas atribut sensori dari es krim yang telah saya buat. Yang pertama yaitu rasa. Es krim yang telah saya buat memiliki rasa vanila, kemudian manis tapi tidak berlebihan, dan creamy. Rasa yang dihasilkan es krim dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan, di mana rasa vanila disebabkan oleh penambahan perisa vanila, rasa manis disebabkan oleh penggunaan gula, dan rasa creamy disebabkan oleh penggunaan whipping cream, susu, serta kuning telur. Gula berfungsi untuk memberi rasa manis, memperbaiki tekstur, dan meningkatkan kekentalan. Tingginya kandungan lemak juga berkontribusi terhadap rasa es krim. Lemak dapat meningkatkan cita rasa es krim sehingga es krim menjadi lebih rich, kemudian dapat meningkatkan keseluruhan rasa es krim, berkontribusi terhadap rasa krim yang dihasilkan es krim, serta memberikan tekstur yang lembut terhadap es krim. Atribut selanjutnya itu tekstur. Es krim yang telah saya buat memiliki tekstur lembut, tetapi sedikit sulit saat di scoop karena es krim yang saya buat agak keras apabila dibandingkan dengan es krim yang dijual di pasaran. Hal ini disebabkan oleh proses pengerasan atau hardening, di mana es krim komersial yang biasa dijual di pasaran umumnya dibekukan dalam waktu 30 detik atau kurang, sedangkan es krim yang saya buat melalui proses pengerasan atau hardening selama 22 jam. Semakin lama waktu pembekuan, maka semakin besar kristal es yang dihasilkan, sehingga kekerasan tekstur pun semakin keras. Tekstur es krim yang baik yaitu lembut, creamy, dan homogen di dalam mulut. Kelembutan tersebut dipengaruhi oleh makromolekul yang berada pada adonan es krim, salah satunya lemak susu, di mana lemak susu dapat berinteraksi dengan bahan lain sehingga menyebabkan peningkatan tekstur, mouthfeel, creaminess, dan sensasi pelumasan secara keseluruhan. Lemak susu juga dapat memperkecil pembentukan kristal es pada saat pembekuan sehingga dihasilkan es krim dengan tekstur yang lembut. Tekstur es krim juga dapat dipengaruhi oleh bahan penyusun lainnya seperti gula, kuning telur, dan bahan penstabil. Gula dapat menurunkan titik beku, di mana titik beku yang rendah dapat mencegah pembentukan kristal yang besar dan kasar sehingga dihasilkan es krim dengan tekstur yang lembut. Kuning telur berperan dalam pembentukan sel udara yang kecil dan seragam sehingga memberikan tekstur yang lembut pada es krim. Sama seperti gula, bahan penstabil juga berperan terhadap kelembutan tekstur es krim dengan mencegah pembentukan kristal es yang besar dan mengurangi kristalisasi es selama pembekuan dan penyimpanan. Bahan penstabil dapat mengikat air dalam adonan es krim sehingga dapat membentuk kristal es yang kecil dan menghasilkan tekstur es krim yang lembut. Tekstur es krim juga dipengaruhi oleh proses pengolahan. Proses pengolahan mempengaruhi ukuran dari kristal es, globule lemak, dan molekul udara yang merupakan faktor penentu tekstur es krim. Proses pencampuran yang dilakukan dengan bantuan mixer dapat mempengaruhi tekstur karena proses tersebut menyebabkan masuknya udara ke dalam adonan es krim sehingga terjadi peningkatan volume dan dihasilkan es krim dengan tekstur yang lembut. Kemudian, sama seperti yang telah saya jelaskan pada proses pengolahan, kombinasi proses pembekuan dan proses agitasi dapat memperkecil ukuran kristal es sehingga dihasilkan es krim dengan tekstur yang lembut. Atribut selanjutnya yaitu warna. Es krim yang telah saya buat memiliki warna putih kekuningan yang rata. Warna tersebut dipengaruhi oleh penggunaan susu, whipping cream, dan kuning telur. Warna kuning pada kuning telur disebabkan oleh adanya pigmen xanthophylls. Es krim yang baik memiliki warna yang menarik, uniform atau seragam, dan sesuai dengan bahan yang ditambahkan. Atribut sensori yang terakhir yaitu aroma. Es krim yang telah saya buat memiliki aroma susu. Aroma yang dihasilkan oleh es krim dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan selama proses pembuatan es krim. Aroma es krim yang dihasilkan tidak terlalu kuat karena es krim merupakan makanan beku sehingga zat yang berada di dalam es krim menjadi tidak menguap dan mengakibatkan aroma dari es krim hanya sedikit yang dapat tercium. Faktor suhu saat penyajian dapat mempengaruhi kesukaan konsumen terhadap aroma es krim. Semakin lama es krim berada di luar freezer, maka semakin kuat intensitas aroma yang dihasilkan oleh es krim tersebut.
Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu atau kualitas es krim dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu bahan penyusun es krim, dan yang kedua proses pengolahan es krim. Saya akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman yang ingin membuat es krim di rumah. Apabila teman-teman ingin menambahkan topping seperti buah-buahan atau topping lainnya, teman-teman dapat menambahkan topping tersebut sebelum es krim dimasukkan ke dalam freezer untuk proses pengerasan atau hardening. Sekian video saya kali ini, terima kasih sudah menonton.